Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan ngejar-ngejar kamu kemanapun dan sampai kapanpun. Ya, jadi ketika mantan yang menghendaki perpisahan, itu bukan berarti setelah itu kisah perjalanan cinta kita dan mantan selesai. Banyak sekali yang kemudian setelah dia yang mengkhianati, dia yang ngajak pisah, dia yang memaksa berpisah, dia yang selingkuh, dia yang kemudian berbalik minta balik duluan, dia yang kemudian ngejar-ngejar agar bisa bersama lagi. Sampai kemanapun dikejar terus. Ya, nah, jadi mantan yang akan ngejar-ngejar minta balik duluan itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, mantan itu adalah seseorang yang dibalik segala kedewasaannya, dibalik usianya yang matang, tapi sesungguhnya dia seseorang yang masih labil. Ya, dia masih mudah terpengaruh oleh suasana. Dia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dia mudah tertarik, dia mudah jatuh cinta, dan seterusnya. Jadi usia itu tidak serta-merta membuat orang menjadi betul-betul matang, ya. Menjadi dewasa, berpikir dengan cara yang dewasa, dan seterusnya. Untuk mencapai level kedewasaan itu, orang harus banyak belajar. Harus banyak diskusi itu dengan orang-orang yang memang sudah matang, sudah dewasa, dan seterusnya. Nah, lebih banyak lagi orang usianya saja yang dewasa, matang, tetapi dia tetap seseorang yang labil. Nah, mantan itu kira-kira seperti itu. Meskipun mungkin usianya sudah senior, ya, sudah dewasa, tetapi dia mudah sekali terpengaruh oleh suasana, terpengaruh oleh orang lain, mudah jatuh cinta, tetapi juga mudah menyesali pilihannya mencintai seseorang. Dan kita tahu persis, mantan itu adalah orang yang labil. Cepat sekali berubahnya. Ya. Positifnya, orang yang cepat sekali berubah, itu ketika dia marah, biasanya marahnya tidak lama. Nah, itu sesuatu yang positif dari orang yang labil itu. Jadi begitu dia marah itu, dia diberikan masukan atau diberikan nasihat, dan dia bisa memahami itu, maka marahnya selesai. Karena ada kan, kalau orang itu egois, ketika dia marah, ya, yang dimarahi bisa menjelaskan, bisa membantah dengan baik, ya, sebab kemarahannya itu, dia akan cari-cari terus tuh. Itu namanya orang egois. Orang egois itu, ya, marahnya lama. Kemudian stamina marahnya akan berlama-lama. Tetapi kalau orang yang labil, itu begitu dia diberikan masukan, oh iya juga, selesai marahnya. Ya. Nah, jadi kita tahu persis mantan itu adalah orang yang labil, ya. Mudah dipengaruhi, termasuk juga mudah jatuh cinta. Tetapi juga mudah menyesali pilihannya untuk mencintai seseorang. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, mantan itu tidak punya sahabat dekat, teman curhat, atau sahabat karib, ya. Atau memang bisa dikatakan mantan ini adalah seseorang yang sebenarnya, ya, di balik segala pergaulannya yang sepertinya cukup luas itu, mantan adalah orang yang sebenarnya kurang pergaulan.
temannya banyak, sahabatnya sepertinya banyak, ada di mana-mana, ya, tetapi tidak benar-benar dekat, ya, tidak benar-benar menjadi teman curhat bagi dia. Dan mantan ini juga adalah orang yang selalu sok kuat, merasa dirinya kuat, ya, gengsi untuk curhat kepada orang lain, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira begitulah profilnya mantan. Apa dampak negatifnya terhadap mantan dengan profil yang demikian? Ketika dia sedang kebingungan, maka tidak ada satu orang pun yang betul-betul akan stay berdiri setia di samping dia, memberikan semangat, memompa semangat, dan seterusnya. Ya, dia akan selalu condong sendirian terus. Nah, ketika dia sendirian, maka dia akan kebingungan untuk memilih apa yang harus dia lakukan, apa yang terbaik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga pilihannya dia cuman akan memilih balik kepada seseorang yang punya pengaruh kuat pada diri dia. Siapa itu? Kita. Ya. Kalau mantan itu punya banyak teman, punya sahabat yang memang dekat, teman curhat, tempat dia bersandar, dan seterusnya, maka ketika mantan sedang labil tuh, maka akan ada orang-orang yang akan memberikan masukan, ngompori mantan, memberikan nasihat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi itu tidak terjadi pada diri mantan, ya, karena mantan tidak punya supporter setia. Dan yang ketiga, ya, yang paling penting, mantan tidak punya apa-apa. Mantan ya mungkin bekerja tetapi pekerjaannya serabutan, ya. Bahkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari pun itu lebih banyak kita yang support, ya. Nah, cuman kebetulan mantan sedang sok-sokan saja mengkhianati kita. Merasa dirinya sudah kuat dan merasa bahwa orang ketiga itu mau untuk mensupport dia seperti yang kita lakukan. Ternyata yang dia temukan adalah sebaliknya. Orang ketiga sama sekali tidak mau support dia. Malah orang ketiga berpikir kalau mantan itu kaya raya dan akan mensupport dia. Nah, maka karena mantan tidak punya apa-apa, yang kedua tadi mantan juga tidak punya siapa-siapa, maka yang terjadi mantan cuman berpikir bahwa kembali kepada kita adalah yang terbaik bagi hidupnya. Maka satu-satunya pilihan dia adalah balik kepada kita. Kalau dia mau hidupnya tetap nyaman, tidak mengalami kesulitan ekonomi, dan seterusnya. Nah, maka paling tidak 3 ciri-ciri ini, ya, yang menunjukkan mantan akan ngejar-ngejar balik kepada kita lagi setelah dia dicampakkan oleh orang ketiga, ya. Nah, yang paling penting sekarang yang kita lakukan, ya, ketika kita memang merasa masih mencintai mantan, kita terus berdoa, ya, agar mantan sadar. Karena kan ketika mantan mengkhianati kita, doa kita ini untuk mantan jadi doa yang mustajab loh, ya. Mau kita gunakan doa ini agar mantan bangkrut, porak-poranda, berantakan hidupnya, tidak punya apa-apa, apa yang jadi doa itu akan terkabul. Dan sebaliknya, doa itu mau kita gunakan agar mantan sadar, agar mantan balik, agar mantan menjadi jodoh kita, doa demikian juga akan terkabul. Nah, maka sebaiknya memang kita berdoa yang baik-baik, ya, apalagi kalau kita memang merasa kita masih mencintainya dan berharap dia kembali, ya. Berdoa yang terbaik,
insya Allah doa kita untuk mantan akan terjadi. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.